Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu peristiwa yang sebenarnya memang ini saya harapkan dari dulu. Tadi malam jam 9 saya ada kedatangan tamu anggota Polsi dari Polda Jabar dan didampingi oleh anggota polisi dari sektor Kecamatan Gerbitung. Berjumlah, kalau nggak salah saya itu ada 7 orang dan didampingi oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Gerbitung. Mereka datang menemui saya, itu berkaitan dengan postingan saya di YouTube berjudul PNS bawa pistol dalam melaksanakan tugas, dan mereka meminta keterangan atau penjelasan dari saya apa tujuan postingannya, kemudian latar belakang membawa pistol, dan yang ketiga asal usul dari pistol tersebut. Nah, di sini saya mengatakan kepada mereka terima kasih sekali. Saya ucapkan kepada polisi ini, pada mereka, karena ini memang saya harapkan dari dulu. Saya ingin dipanggil, ingin diperiksa, ya. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah datang. Kenapa saya posting? Ini adalah salah satu strategi saya atau cara saya melakukan pengaduan untuk menuntut proses hukum atas pembulian terhadap saya, ya, yang selama belasan tahun, dari tahun 97. Bayangkan, cukup lama, sampai tahun 2019, dan saya ambil sikap untuk saya tidak sanggup lagi melaksanakan tugas sebagai aparatur negara, sebagai ASN, karena banyak pembulian, ya, yang berdampak kepada korban jiwa orang tua saya, rumah tangga yang tidak bisa diselamatkan lagi, karir saya, karena saya mendapat tekanan dan ancaman-ancaman terutama ancaman pembunuhan, terancam diracuni saya, ancaman premanisme, itu di kantor. Mau gimana saya bisa kerja? Nah, ini kan ibarat saya itu kayak seperti seekor anjing peliharaan, kan? Dimana anjing peliharaan kita itu kita kasih makanan, lepehan atau sisa makanan dapur, sementara induknya kita tendang karena jorok, sakit, kita usir. Anak anjing tersebut tetap aja dia makan, nggak peduli induknya itu menjadi korban. Nah, setelah itu dia diperintahkan untuk menjaga rumah. Ini kan sama ibaratnya saya diminta tetap kerja, tapi dalam keadaan tekanan, ancaman segala macam, itu ibarat seperti kayak seekor anjing dong. Nah, ini, tapi saya nggak jelaskan itu, saya menjelaskan kenapa saya posting. Karena pengaduan saya selama ini ke presiden, mulai dari tingkat bupati, gubernur, tembusan ke gubernur, ke presiden, ke menteri keuangan, ke menteri lah gitu, kemudian ke Kapolri, DPR RI, itu tidak ada tanggapan, ya. Jadi saya simpulkan aja ini, bahwa surat pengaduan saya ini dalam rangka menuntut proses hukum atas pembulian terhadap saya selama belasan tahun ini tidak sampai kepada presiden, Kapolri, atau ke DPR, atau kepada Polda Jabar, kepada bupati segala macam lah, gubernur. Jadi tidak sampai. Nah, salah satu cara strategi saya yaitu saya melakukan postingan dengan harapan viral. Kalau sudah viral, biar bagaimanapun pasti nyampe ke presiden, ke Kapolri, ke Polda Jabar, dan sebagainya lah, ya, komponen-komponen yang berkompeten dalam melakukan penyelesaian kasus yang menimpa saya ini. Alhamdulillah viral, dan dampak dari viral itu saya akhirnya diminta keterangan dari kepolisian Polda Jabar. Nah, itu saya jelas latar belakang kenapa saya posting itu hanya semata-mata tujuan saya adalah untuk supaya
pengaduan saya ini nyampe kepada aparat hukum atau kepada presiden yang bisa memerintahkan untuk diproses hukum tentang mengenai kasus pembulian terhadap saya ini. Itulah yang menyebabkan tujuan saya memposting YouTube tersebut. Ya. Kemudian latar belakang kenapa saya membawa pistol dalam melaksanakan tugas, nah itu karena ada pembulian, terus-terusan pembulian saya. Dan ini yang tahun 97 sampai 99 itu ada unsur rasis. Saya pendatang. Lalu saya dipaksa harus menikah dengan perempuan yang mereka jodohkan. Sampai dipiting leher saya. Akhirnya saya menyerah, cari aman. Tapi dalam pernikahan ternyata banyak sekali permasalahan dengan keluarga, istri dan keluarga. Yang membuat saya kecewa. Bahkan saya sempat diserang oleh preman yang gak saya kenal di halaman rumah mertua, dan mertua istri dan keluarganya, ada kakak ipar, membiarkan. Saya dapat ancaman-ancaman yang lain dan teror-teror dia banyak, panjang segitu. Dan itu saya jelaskan satu persatu ke polisi tersebut. Itu latar belakang saya menggunakan pistol karena cari aman untuk jaga-jaga. Memang pistol ini tidak menggunakan surat izin. Kemudian saya menjelaskan juga asal usul dari pistol tersebut. Dan bisa lah ditanyakan, tapi tidak perlu saya sampaikan ini. Nah, alhamdulillah mereka mengerti apa yang saya sampaikan itu, dan sudah cukup katanya keterangan dari saya. Ya. Kemudian mereka ini meminta supaya YouTube saya itu postingan saya itu ditutup. Ya. Dan saya setuju. Saya akan tutup. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah setelah saya tutup postingan saya ini, proses hukum pembulian terhadap saya selama belasan tahun yang menyebabkan orang tua saya jadi korban, karir saya hancur, orang berumah tangga saya tidak bisa diselamatkan, anak saya pendidikannya juga terancam, di mana saya hanya baru mampu membayar uang kuliah 500.000 dari 5 juta. Ini akan adakah nanti proses selanjutnya atau proses hukum? Inilah yang masih saya ragukan. Tapi nggak apa-apa, ya. Sebelum postingan ini saya sebarkan, ya, pas video ini saya postingkan ke YouTube, penjelas mengenai kedatangan polisi dari Polda. Video yang tadi diminta untuk dihapus akan saya hapuskan terlebih dahulu. Baru saya posting video ini tentang keterangan. Terima kasih pada saudaraku, ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ini, dan saya berharap kepolisian dengan serius untuk menanggapi dan menyelesaikan kasus pembulian ini melalui jalur hukum secara adil, ya, berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Keadilan itu adalah hak untuk kita, bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini terkabulkan. Kemudian ada satu hal, ya, di sini terkesan katanya, bukan terkesan, jadi berdampak saya mencemarkan nama baik Polri. Ya. Terlepas itu salah atau tidak, ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ke polisi atau ke Polri, ya. Tetapi ini semata-mata hanya strategi saya untuk menyampaikan pengaduan saya dalam rangka menuntut proses hukum atas kasus pembulian terhadap saya selama belasan tahun di lingkup pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tidak ada niat saya sedikit pun untuk mencemarkan nama baik Polri. Ya, cuma hanya dampaknya seperti itu. Karena saya juga nggak tahu jalan caranya seperti apa lagi. Karena udah belasan tahun, mungkin besok saya mati, terus habis. Luar biasa. Nah ini, ya, sampai ini terjadi, kasus saya ini digantung menunggu saya mati duluan. Ya. Terima kasih atas perhatian
saudaraku, mohon doa restunya, mohon dukungannya agar Bapak-bapak polisi ini memiliki semangat ya untuk memproses hukum atas kasus pembulian terhadap saya. Toh saya juga kalau memang ini bersalah, memang secara aturan saya disalahkan, silakan. Saya terima. Tapi yang lebih diutamakan adalah proses hukum mengenai pembulian terhadap saya. Karena itulah yang melatar belakangi sehingga saya membuat postingan tersebut yang berdampak pencemaran nama baik. Di sini saya pencemaran nama baik udah berkali-kali. Dan korbannya bukan masalah nama baik saya aja. Nyawa orang tua, karir, penghasilan, anak saya terancam, rumah tangga, kehidupan saya pribadi. Psikis saya mendapat ancaman pembunuhan, ancaman premanisme, terancam diracuni. Wah, sudah cukup. Gitu. Itu berat bagi saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.